Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhalisa dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat. Filsafat, apa itu filsafat? Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu filsafah, dan dari bahasa Yunani yaitu filosofia, yang terdiri dari kata philin yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Secara terminologi, bisa kita artikan bahwa filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan atau love of wisdom, arti yang sedalam-dalamnya. Filsafat dapat mengantarkan seseorang menjadi orang yang bijaksana, karena filsafat adalah untuk mencari kebenaran dan kebijaksanaan itu sendiri. Dikatakan filsafat sebagai ilmu karena di dalamnya terdapat pengertian filsafat mengandung 4 pertanyaan. 4 pertanyaan ilmiah yang bagaimana, mengapa, kemana, dan apakah. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, ekonomi, politik, dan estetika. Yang kedua yaitu menurut Plato. Menurut Plato, filsafat adalah pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang asli. Dan yang ketiga yaitu menurut Ibnu Sina. Ibnu Sina merupakan filsafat ilmu. Ia mengemukakan bahwa filsafat adalah pengetahuan otonom yang perlu ditimba oleh manusia, sebab manusia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan akal. Yang kedua yaitu tujuan filsafat. Filsafat mengenai tujuan tersendiri yang bisa membantu persoalan manusia. Yang pertama, supaya manusia terdidik dan berbagai ilmu, pengetahuan, dan mampu menilai hal yang ada di dalam kehidupan secara objektif. Yang kedua yaitu supaya manusia menjadi bijaksana untuk menjalankan kehidupan sehari-harinya di dunia. Yang ketiga yaitu supaya manusia mampu berpikir, mempunyai pendapat mandiri dalam hal keagamaan, dan bisa bersikap kritis. Filsafat didapatkan berdasarkan akal pikiran manusia yang logis. Saat ini, cara berpikir filsafat sangat penting dan diterapkan di kehidupan nyata. Contohnya yang pertama yaitu radikal. Pemikiran radikal yang dimaksud adalah kita harus mencari informasi hingga ke akar permasalahan. Hal tersebut kita tidak mudah tertipu dengan berita palsu atau hoax. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita diberitahu oleh seseorang bahwa Anda telah dibicarakan dan dijelek-jelekkan oleh orang lain, sebaiknya kita tidak langsung mempercaya hal tersebut. Dalam artian, kita harus mencari informasi lebih lanjut mengenai kebenarannya. Yang kedua yaitu kritis. Berpikir kritis merupakan suatu tanggapan mengenai permasalahan kritis. Kritis merupakan sikap, pikiran, dan ilmu filsafat yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.